Shalom IFJF Cirebon, saya Cahyadi mengucapkan selamat Paskah. Semoga sukacita kebangkitannya boleh menyertai kita semua. Minggu depan 19 April 2020, kami akan kembali mengadakan ibadah online di channel YouTube IFJF Cirebon pada pukul 9 pagi. I Care, I Pray, dan I Grow akan dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan, dapat ditransferkan melalui rekening CIMB Niaga di nomor 800 220 220 900 atas nama IFJF GC. Sampai ketemu di hari Minggu. Selamat pagi jemaat IFJF Cirebon yang aku kasihi dimanapun kalian berada. Mungkin di saat-saat Minggu Paskah yang harusnya kita celebrate bareng di gereja dengan penuh kemeriahan, terasa berbeda kali ini. Tapi mari kita renungkan di saat kita sedang lockdown dan di saat kita mungkin merasa sepi, betapa kasih Dia sangat sempurna dan sangat luar biasa baiknya untuk kita. Dia datang ke dunia berkorban untuk menyelamatkan kita. Di balik semua itu juga ada kemenangan yang luar biasa. Dia sudah bangkit dan mengalahkan maut untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Di Titus 3 ayat 5 berkata, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Mari kita renungkan, kita ingat-ingat betapa anugerah Dia, betapa rahmat Dia, betapa kasih Dia begitu besar untuk kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Jesus.
ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. So Jesus, saat kita datang ke hadirat-Nya, saat kita sujud menyembah pada Dia, anugerah-Nya, rahmat-Nya mengelilingi kita seperti perisai, melindungi kita dari apapun juga. Karena Dialah penjaga jiwaku, karena Dialah sahabat setia di saat kesesakan. Saat ku datang di hadirat-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Kaulah Tuhanku dan sahabatku dalam segala jalanku. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Saat ku datang di hadirat-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Kaulah Tuhanku dan sahabatku dalam segala jalanku. Memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Kau memagari aku dengan perisai-Mu, rahmat-Mu seperti perisai di
sekelilingku. Hanya Engkaulah penjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu membuat hatiku percaya padamu, membuat hatiku percaya padamu, membuat hatiku percaya padamu. Mightier than the violent raging of the seas, mightier than the breakers on the shore. The Lord above is mightier than any of this. Dia adalah Allah yang berkuasa atas problema kita, atas masalah kita. All we gotta do is just surrender to Him, berserah padanya. Kita akuin dari hati kita yang paling dalam betapa Dia sangat dahsyat, betapa Dia di luar pikiran kita. Pikiran manusia kita gak bisa mikir seberapa hebatnya Dia. Pikiran kita gak akan nyampe betapa Dia sangat sungguh luar biasa baik dalam kehidupan kita. So, Jesus. Splendor of Hakim, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps Himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at His voice, trembles at His voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God.
how great is our God. And all will see how great is our God. so great is our God. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, Jesus. How great thou art. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar. Efesus 6 ayat 16 sampai dengan 18. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebangkitan-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Kalau Engkau boleh Tuhan menyatakan Tuhan Yesus kuasa-Mu Tuhan Yesus atas kita semua, bahkan atas maut Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kami boleh Tuhan Yesus sanggup untuk melawan setiap serangan-serangan musuh yang ada dalam pikiran kita, maupun dari kondisi-kondisi yang ada dengan janji daripada firman-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk orang percaya, agar kami Tuhan Yesus boleh Tuhan Yesus memberikan pertolongan kekuatan bagi teman-teman yang ada melalui setiap perkataan kita yang positif, sehingga senantiasa kita boleh saling membangun dalam iman kita Tuhan Yesus. Senantiasa kami juga terus Tuhan boleh percaya dan berserah kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar kami juga jangan sampai lalai Tuhan Yesus dalam mempergunakan waktu kita Tuhan Yesus, agar Tuhan saat-saat ini Tuhan kita boleh semakin mendekat dengan-Mu Tuhan Yesus, dengan menaikkan pujian dan penyembahan serta doa-doa kita bagi negara, pemimpin-pemimpin kita dan tim dokter dan tim medis yang sedang bekerja giat Tuhan Yesus untuk menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Kami menyerahkan doa-doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan ke dalam Tuhan yang luar biasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hello Church, Happy Resurrection Day. Selamat Hari Paskah untuk seluruh jemaat AFJF Cirebon yang saya cintai. Doa saya dalam ibadah istimewa pada hari ini, Roma 8 ayat 11 dikatakan bahwa roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati boleh tinggal dalam hidup Anda dan saya. The same spirit tinggal dalam kehidupan kita untuk memberikan makna kebenaran kebangkitan Yesus. Di tengah COVID-19, Anda dan saya tidak boleh hidup di dalam dilema untuk tidak tahu what to do. Karena the Holy Spirit adalah the greatest teacher, guru yang agung, mengajarkan Anda dan saya what next, apa yang harus kita lakukan. Tuhan berbicara pada saya pribadi, saya ingin share kepada Anda dalam waktu 1 menit ini untuk kita boleh mengerti bahwa sebenarnya Tuhan mau untuk kita kembali kepada Christ Center.
Yuk kita kembali kepada ajaran Kristus. Apa sih? Summary-nya mudah teman-teman, yaitu cintailah Tuhan dengan segenap hatimu dan cintailah sesama manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Oh, apa sih itu? Obedience. Karena obedience is the language of love. So doa saya biarlah ibadah Paskah pada hari ini boleh memberikan semangat, kuasa kebangkitan untuk seluruh jemaat IFGF Cirebon. So again, happy resurrection untuk seluruh Anda semuanya, Pastor Handoyo, Pastor Tommy, dan seluruh leadership dan seluruh jemaat. Ayo kita mengubah COVID ini dan kita kembali kepada Christ Center, obedience, vulnerability, intentionality, and disciple maker. Saya percaya Anda akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kemenangan. God bless you all. I love you guys. See you. Halo FGF Cirebon, selamat Paskah. Saya percaya Kristus bangkit untuk kita semuanya, menyelamatkan kita dari maut dan dosa, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Salam dari kami di Bandung. Kita terus-menerus berdoa supaya sungguh kuasa kebangkitannya ada dalam kehidupan Anda dan saya, dan melewati musim ini semuanya kita akan menjadi lebih baik dari sebelumnya. God bless you, God bless us all. Happy Easter. IFGF Cirebon yang saya cintai, saya ingin mengucapkan selamat Hari Paskah untuk Anda semuanya. Ingat bahwa gereja didirikan oleh Tuhan Yesus sendiri, dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa gereja yang didirikannya adalah gereja yang demikian kuat sehingga alam maut tidak akan bisa mengalahkannya. Saya percaya krisis apapun, situasi apapun tidak bisa menghalangi untuk gereja Tuhan dapat terus berfungsi menjadi terang dan garam di tengah-tengah kegelapan ini. Situasi memaksa kita tidak bisa berkumpul bersama-sama dalam ibadah Paskah ini, tetapi memanggil kita untuk justru di tengah-tengah situasi ini kita menjadi gereja Tuhan, menjadi terang dan menjadi garam dimanapun kita berada. Karena itu, inilah saatnya untuk kita bangkit, inilah saatnya kita menjadi terang, ini saatnya kita menjadi garam bagi masyarakat di sekitar kita. Sekali lagi, selamat Hari Paskah. Halo IFGF Cirebon, apa kabar? Udah lama nggak jumpa. So supposed to be there with you guys, but due to the situation, I know things are being postponed. But I look forward to see you there. Just want to wish you a happy Easter. Just want to remind all of you the story of Easter is about the birth, the ministry, the suffering, the crucifixion, and the death of Jesus Christ. But I'm so glad the story did not end there. It ended with the resurrection of Christ and the empowerment of the churches. So I just want to wish you happy Easter, knowing that when we are in Christ, every dead dreams can come alive. Every dead situation will be turned around. Hang on there. Hold on to your faith. Stay safe. Stay healthy. My love towards Pastor Tommy and the rest of you. I look forward to see you there. Jumpa lagi. Bye-bye. Take care. Apa kabar saudara semua, teman-teman di IFGF Cirebon? Saya Kenny Go dari JPCC mengucapkan Happy Easter, selamat Paskah untuk saudara semua. Saya tahu ini musim yang sangat-sangat baru untuk kita semua alami. Mungkin saudara merayakan Paskah di rumah masing-masing, tetapi saya begitu yakin bahwa ini adalah musim di mana kita kembali kepada esensi apa yang Tuhan mau kita lakukan sebagai gereja. Bahwa gereja bukan hanya gedung, tapi setiap pribadi yang ada yang percaya dalam Kristus dan mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Jadi setiap saudara, ini kesempatan untuk kita merayakan kembali, ingat kembali mengapa Yesus mati untuk kita, mengapa Dia bangkit lagi untuk kita. Dan kita bisa kabar baik ini nggak hanya melalui program gereja, tapi melalui apa yang kita lakukan sehari-hari. So, be encouraged, be strengthened. Saya yakin Roh Kudus akan bicara pada saudara semua di musim ini. And once again, Happy Easter, selamat Paskah. Dan I'll see you sometime soon. Tuhan memberkati. Hello, IFGF Cirebon. Wishing you a very happy Easter. Such an honor for me to be able to send my greetings to you. This Easter, I pray that the constant, never-changing love and goodness of God be with you always. You know, God has a plan and a purpose for you, with a great future and hope for this church and also for this city. May you be filled with the faith, the joy, the love, and the peace of Christ, and the grace of God be with you always. A blessed Easter to you, IFGF Cirebon. Shalom, Pastor Tommy,
the leaders of IFGF Cheribon, and all the members. I bring Easter greeting to you. This is Resurrection Sunday. Peter tells us in 2 Peter 2:24, Jesus rose again because God the Father loosed the power of death from him in the grave, and the scripture tells us the grave could not hold him. The grave could not hold him. Likewise, as we are celebrating this Resurrection Sunday, those impossibilities in your lives, those sicknesses, those diseases in your life, those limitations in your life, they cannot hold you down. The resurrection power has come to give us a freedom and a liberty in our walk with Jesus. That's why Paul tells us in Ephesians chapter 1, verse 19 and 20, he says, to them that believes, God gave us the exceeding greatness of his power. And this is the power that worked mightily in Jesus and rose him up from the dead and seated at the right hand throne of the Father. Likewise, as you listen to the message, Resurrection Sunday message, let the Lord bring miracles and healing upon your congregation. God bless you. Have a blessed Resurrection Sunday. Thank you. Good morning church, selamat pagi FGF Cirebon. Apa kabar? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik-baik saja dan sehat pagi hari ini. Di tengah pandemi COVID-19, saya percaya saudara sehat. Saudara bisa ikut online service pagi hari ini. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara. Walaupun tidak bertatap muka secara langsung, tetapi saya senang karena saya dikasih kesempatan untuk saya boleh melayani saudara pagi hari ini. Di minggu yang sangat spesial, di hari Paskah, di mana kita merayakan kemenangan Yesus atas maut, kemenangan Yesus atas salib pagi hari ini. Sungguh spesial. Terima kasih untuk Pastor Tommy, Civera, Pastor Handoyo, dan Tante, dan seluruh pastoral team dari FGF Cirebon yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk saya boleh melayani saudara pagi hari ini. Perkenalkan terlebih dahulu diri saya. Nama saya Andre Chin. Saya melayani di IFGF Bandung. Saya melayani di Next Gen sebagai pastor untuk kids, teens, dan college. Saya memiliki seorang istri dan 2 orang anak laki-laki yang Tuhan percayakan kepada saya. Itu perkenalan saya. Dan ini sesuatu kesempatan yang langka buat saya karena belum pernah dalam kehidupan saya, dalam sejarah saya melayani Tuhan, saya melayani apalagi di hari Paskah, saya tidak datang ke gereja, tetapi saya melayani dari rumah saya, dari Bandung untuk Cirebon pagi hari ini. Tapi saya percaya dan jangan khawatir pagi hari ini, karena saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan omnipresent, Tuhan yang maha hadir. Pagi hari ini Dia akan hadir di tengah-tengah saudara, di tengah-tengah keluarga saudara, di dalam rumah saudara, dan saya percaya Dia siap melawat saudara, menjamah saudara, berbicara kepada saudara, menegur saudara pagi hari ini lewat firman-Nya. Karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Dia akan hadir di situ. Dan pagi hari saya berdoa supaya Tuhan hadir di setiap rumah dan siap berbicara kepada kita semua. Amin. Amin. Pagi hari ini firman yang ingin saya bagikan, saya sudah siapkan. Tuhan bicara beberapa hari ini tentang Yohanes 15 ayat 1-7. Yohanes 15 ayat 1-7. Firman Tuhan yang ingin saya sampaikan, saya kasih judul Stay Connected. Stay Connected. Terhubung, tetaplah terhubung. Stay connected. Firman Tuhan akan diambil dari Yohanes 15 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin.
Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu pagi hari ini. Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini, kami mengucap syukur untuk setiap keberadaan kami dimanapun kami berada di tengah-tengah keluarga kami Tuhan pagi hari ini. Baik secara online Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah, kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan yang baru, untuk nafas yang baru, untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini. Karena kami percaya kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi, setiap hari Tuhan. Dan kami percaya kasih-Mu tidak pernah berkesudahan kepada kami semuanya Tuhan. Walaupun di tengah badai, di tengah situasi seperti ini, tapi kasih-Mu selalu ada untuk kami semua. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Ini waktunya untuk kami mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan buka pikiran kami, telinga kami, hati kami, supaya firman-Mu ditabur di tanah yang subur, akan bertumbuh, berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupan kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu Tuhan, bukan perkataan manusia yang keluar pagi hari ini, tapi biar Roh Kudus dan Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami Tuhan pagi hari ini. This is your time, in the name of Jesus we pray. Amen. Kita sudah baca tadi Yohanes 15 ayat 1 sampai 7. Yohanes 15 ayat 1 sampai 7, firman Tuhan berbunyi bahwa Tuhan adalah pokok anggur yang benar. Dan kita harus tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita. Kalau kita tinggal di dalam Dia, maka kehidupan kita akan penuh dengan buah-buah. Kehidupan kita akan berbuah. Kalau kita tidak tinggal di dalam Dia, maka kehidupan kita tidak akan berbuah. Ini yang akan disampaikan pagi hari ini. Apakah kehidupan kita sudah berbuah selama ini? Selama kita ikut Tuhan, selama kita jadi orang Kristen, selama kita kenal siapa Kristus, apakah kehidupan kita sudah menghasilkan buah? Kalau kehidupan kita tidak menghasilkan buah, mungkin something wrong. Mungkin selama ini kita tidak tinggal di dalam Dia, dan Dia tidak tinggal di dalam kita. Makanya kehidupan kita tidak berbuah. Tapi pagi hari ini, saya berdoa supaya kehidupan kita berbuah. Bagaimana caranya? Kita tinggal di dalam Dia. Makanya saya kasih judul khotbah saya, Stay Connected. Dan saya menemukan kata tinggal dalam bahasa Inggris digunakan kata abide, saudara. Abide. Dan bahasa aslinya, kata dasarnya adalah mene. Demikian definisi mene. To remain in a place of dependent confidence in Christ and open fellowship with His Spirit. Apa arti kata abide? Apa arti kata mene? Untuk tetap berada. Untuk tetap berada di tempat yang bergantung kepada Kristus. Kita bergantung kepada Dia. Bergantung kepada Kristus. Dan menjalin persekutuan dengan Roh-Nya. Itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau kita tinggal di dalam Dia. Abide in Him. Mene in Him. Adalah untuk tetap berada di tempat yang bergantung kepada Kristus. Dan saya suka dengan bahasa Inggrisnya dependent confident. Dependent artinya bergantung. Bergantung kepada Kristus. Kenapa? Karena Kristus sudah mati ribuan tahun yang lalu di atas kayu salib. Dia sudah memakukan dosa kita di atas kayu salib. Yang hari ini kita rayakan kemenangannya atas maut. Kemenangannya atas salib. Kemenangannya dan kebangkitannya. Itu kita bisa bergantung kepada Dia. Dependent in Christ. Nggak cuma dependent, tapi Dia kasih confidence. Apa artinya confidence? Confidence artinya kejaminan. Jaminan keselamatan. Jaminan dari apa yang Dia sudah lakukan ribuan tahun yang lalu. Dia sudah menang atas maut. Dia sudah membayar dosa kita. Kalau nggak, kita harusnya masuk ke dalam maut. Kita harusnya mati karena dosa-dosa kita. Tetapi ribuan tahun yang lalu Dia pakukan di atas kayu salib. Dan Dia katakan, you can depend on me. Kau bisa bergantung kepada aku. Dan aku kasih confidence sama kamu. Aku kasih jaminan kepadamu. Jaminan keselamatan. Jaminan kehidupan yang kekal. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya pagi hari ini saya berdoa supaya kita bisa abide in Him. Bisa mene in Him. Karena apa? Karena itu yang Tuhan mau. Gak cuman itu. Dan menjalin persekutuan dengan Roh-Nya. And open fellowship with His Spirit. Saya suka ini. Open fellowship with His Spirit. Hubungan yang terbuka dengan Roh-Nya. Jadi kalau saudara mau berhubungan dengan Tuhan, mau kita tinggal di dalam Dia, kita harus punya open fellowship. Hubungan yang terbuka, nggak ada yang ditutupin. Engkau apa adanya di hadapan Dia. Engkau apa adanya di hadapan Roh-Nya. Seperti engkau apa adanya, nggak usah ada yang ditutupin. Dosa apapun kau akui di hadapannya, maka engkau akan tinggal di dalam Dia. Engkau akan abide in Him, mene in Him. Saya menemukan kata abide itu bukan kata pasif, saudara. Abide itu adalah kata aktif. Berarti butuh inisiatif dari dalam diri kita.
Butuh inisiatif yang keluar dari dalam diri kita untuk kita membangun hubungan dengan Dia, untuk tinggal di dalam Dia, untuk abide in Him, untuk stay connected with Him. Itu butuh inisiatif dari dalam hidup kita, dari dalam diri kita pagi hari ini. Abide itu bukan kata pasif, tapi itu kata aktif, saudara, pagi hari ini. Ada seorang yang bernama Amelia Earhart. Amelia Earhart, dia adalah seorang penerbang wanita pertama dari Amerika. Dia lahir di Kansas di Amerika. Dan pada umur 20 tahun, usia 20 tahunan, dia sudah menerbangkan pesawat melintasi Samudra Atlantik. Dia melewati Samudra Atlantik. Dan dia memiliki cita-cita, tujuan, mimpi untuk dia bisa menerbangkan pesawat keliling dunia. Dan ketika dia punya mimpi itu akhirnya diwujudkan dalam bentuk percobaan yang pertama di bulan Maret tahun 1937. Pada bulan Maret 1937, dia mulai menerbangkan pesawat keliling dunia, saudara. Tapi di tengah perjalanan, dia mengalami masalah dan akhirnya dia harus kembali. Dan dia menggagalkan misinya. Akhirnya mimpinya tidak tercapai. Maret 1937 dia harus kembali. Setengah perjalanan keliling dunia dia harus kembali karena dia mengalami masalah dalam pesawatnya. Tetapi setelah beberapa bulan kemudian, 3-4 bulan kemudian, di bulan Juni, tanggal 1 bulan Juni 1937, dia mulai kembali misinya, mimpinya untuk dia menerbangkan pesawat keliling dunia. Tanggal 1 Juni 1937 dia mulai terbangkan pesawat untuk keliling dunia. Dan dia cukup berhasil, saudara. Dan 1 bulan dia habiskan, sehingga pada tanggal 2 Juli 1937 dia akan kembali dari Papua Nugini menuju Howland Island. Dan ketika dia menerbangkan pesawat dari Papua Nugini menuju Howland Island, dia mengalami di tengah perjalanan radio signal yang dia miliki mengalami masalah sehingga dia tidak terkoneksi dengan pusat kontrol. Dia tidak memiliki koneksi dengan pusat kontrol. Yang mengakibatkan apa, saudara? Yang mengakibatkan pesawatnya jatuh karena kehabisan bahan bakar. Dan ironisnya, dia kehabisan bahan bakar, pesawatnya kehabisan bahan bakar, itu cuma setengah jam dari Howland Island. Sebetulnya tinggal setengah jam lagi dia sampai di Howland Island. Tapi karena koneksinya terputus, radio signalnya mengalami masalah, makanya dia tidak bisa terkoneksi dengan pusat kontrol, yang mengakibatkan akhirnya pesawatnya jatuh karena kehabisan bahan bakar. Jadi betapa pentingnya koneksi dalam kehidupan kita. Hari-hari ini, kalau saya boleh aplikasikan dalam kehidupan kita, hari-hari ini kita seakan-akan hidup terisolasi, betul saudara? Saudara di rumah nggak bisa kemana-mana, saudara tidak bisa berhubungan dengan saudara-saudara di gereja, dengan teman, dengan sahabat. Saudara tidak bisa terhubung dengan teman-teman, dengan orang-orang di kantor, dengan keluarga mungkin. Seakan-akan hidup kita terisolasi, terputus koneksi kita dengan luar. Kita cuma tinggal di rumah. Seakan-akan kita tidak punya koneksi dengan orang-orang yang kita kenal, orang-orang yang kita cintai. Seakan-akan hidup kita terisolasi. Betapa pentingnya koneksi, saudara. Kita terkoneksi. Tapi hari-hari ini, ketika saya merenungkan apa yang saya alami hari-hari ini, ketika saya terisolasi di rumah, saya bertanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau dari kehidupan saya? Dan saya mendapatkan bahwa di hari-hari ini, walaupun kita terisolasi, tidak bisa terkoneksi dengan sahabat-sahabat, dengan saudara, dengan teman-teman kita di luar sana. Tapi Tuhan mau kita tetap memiliki yang namanya spiritual connection. Dia ingin kita memiliki spiritual connection. Dia ingin kita memiliki koneksi secara spiritual. Supaya kita punya koneksi dengan Dia. Supaya apa? Supaya kita bisa tinggal di dalam Dia. Dan Dia tinggal di dalam kita. Dia ingin kita punya koneksi secara pribadi dengan kita, saudara. Jadi kalau hari-hari ini kau sudah tidak punya koneksi, tidak punya hubungan dengan Tuhan, kembali kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Amin, saudara. Hari-hari ini juga saya mengalami ketika saya harus meeting dari rumah, saya menggunakan Zoom, saya harus upload video online service yang cukup besar filenya. Saya seringkali beberapa hari ini juga mengalami masalah di internet koneksi saya. Karena koneksi internet kita sehari-hari ini seakan-akan seperti slow down. Atau seringkali nggak jalan. Seringkali ada masalah sepertinya. Saya sempat telepon sama customer service. Dan mereka bilang ada masalah, ada masalah. Nah, seringkali mungkin dalam kehidupan kita,
Sama seperti internet koneksi. Seringkali ada masalah yang membuat kita tidak bisa terkoneksi dengan Tuhan. Seringkali kita tidak bisa terhubung dengan Tuhan karena ada beberapa rintangan. Saya nggak tahu mungkin apa yang jadi rintangan dalam hidupmu. Tapi pagi hari ini lewat Yohanes 15 ayat 1-7, saya ingin bagikan ada 4 musuh besar, 4 rintangan besar yang seringkali membuat kita tidak terkoneksi dengan Tuhan kita. Saudara siap belajar pagi hari ini? Mari kita belajar firman Tuhan. Rintangan yang pertama yang seringkali membuat kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, yaitu fokus. Fokus kita. Fokus kita. Musuh yang pertama adalah fokus kita. Ayat 1 dan ayat 5 dikatakan begini. I'm the true vine and you are the branches. I'm the true vine and you are the branch. Akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Saya menemukan di sini bahwa kalau ada true vine, artinya ada yang namanya false vine. False vine. Kalau ada true vine, ada pokok anggur yang benar, berarti ada pokok anggur yang salah, saudara. Berarti ada false vine. Apa itu false vine? Ini definisi yang saya akan berikan pagi hari ini. False vine adalah anything you look up other than God for the ultimate source of satisfaction, identity, value, or purpose. Pokok anggur yang salah adalah apapun yang kita lihat. Apapun yang kita lihat. Sekeliling saudara. Apapun yang kita lihat. Selain Tuhan. Yang menjadi sumber dari kepuasan dalam hidup kita. Identitas kita. Nilai-nilai dalam kehidupan kita. Maupun tujuan dalam kehidupan kita. That's a false vine. Itulah pokok anggur yang salah. Seringkali mata kita memandang ke hal-hal yang salah, yang dunia tawarkan. Seringkali mata kita tidak tertuju kepada Tuhan. Fokus kita tidak tertuju kepada Tuhan. Hati-hati dengan apa yang kau lihat, saudara. Karena apa yang kau lihat akan menentukan apa yang kau pikirkan. Dan apa yang ada di pikiranmu hari ini akan menentukan tindakanmu. Jadi hati-hati dengan apa yang kau lihat. Kalau engkau nggak pernah lihat Tuhan, tapi engkau lihat apa yang di sekelilingmu, ya sepertinya dunia tawarkan, maka fokus kita akan salah. Fokus kita tidak akan kepada true vine, kepada pokok anggur yang benar, tapi fokus kita kepada pokok anggur yang salah. Dan pagi hari ini Tuhan mau supaya kita punya fokus yang benar kepada Dia, true vine, pokok anggur yang benar. Dikatakan, don't lose sight of who Christ is to you. Jangan sampai kita salah melihat siapa Tuhan kita. Kita tahu siapa Dia. Dia Tuhan yang mengasihi saya dan saudara. Dia Tuhan yang kasihnya tidak pernah berkesudahan setiap waktu. Dia selalu tahu kebutuhan kita. Dia Tuhan yang baik. Dia tahu kita manusia tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri karena dosa. Makanya Dia datang ke dunia. Dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Darahnya tercurah di kayu salib, membayar semua hutang lunas hutang kita semuanya pagi hari ini. Jangan sampai lose sight. Jangan sampai kita salah melihat. Jangan sampai kehilangan pandangan kita kepada Kristus pagi hari ini. Karena Dia true vine, pokok anggur yang benar. Dunia bisa tawarkan banyak hal, tapi selama mata kita memandang kepada Dia, fokus kita kepada Dia, kita akan bisa membangun koneksi dengan Dia. Dan kita akan tinggal di dalam Dia. Dan Dia tinggal di dalam kita. Kita tidak akan pernah puas jika kita bergantung dengan apa yang dunia tawarkan, saudara. Mungkin saudara bisa ditawarkan dengan harta kekayaan, pekerjaan, bisnis saudara, keluarga saudara. Tapi tidak akan membuat kita puas, saudara. Hanya Tuhan yang bisa membuat kita puas. Kepuasan yang paling utama ketika kita abide, ketika kita ketika kita nempel sama Tuhan. Uang tidak bisa beli segalanya, saudara. Properti saudara tidak bisa beli, gantikan segalanya. Hari-hari ini orang yang kaya, orang yang punya banyak hartanya, saya mau tanya, semuanya sama, semua harus stay at home, semua harus diam di rumah. Kalau saudara punya uang, saudara bisa pergi ke Maldives? Apa saudara bisa punya uang, bisa pergi ke Eropa? Hari-hari ini semua orang yang punya uang pun nggak akan bisa kemana-mana. Mereka stay at home, mereka tinggal di rumah. Jadi nggak ada gunanya saudara punya apa hari ini. Kita hari-hari ini hanya sepertinya seakan-akan dipaksa untuk kehidupan kita harus bergantung kepada Dia, kepada Tuhan kita. Don't lose sight. Don't lose sight. Kita harus memandang kepada true vine, pokok anggur yang benar, bukan pokok anggur yang salah. Tapi sayangnya manusia seringkali membuat Tuhan hanya tambahan dalam kehidupan kita.
Sama seperti kalau saudara pernah belanja di Amazon, saudara pernah belanja di online, Bukalapak dan lain sebagainya. Setelah saudara pilih, saudara mau beli apa, saudara akan check out. Dan ketika saudara check out, tiba-tiba muncul ada add-on tambahan. Saudara mau beli kabel nggak? Saudara mau beli memory card nggak? Saudara mau beli flash disk nggak? Sama dengan kehidupan kita, sepertinya kita seakan-akan membuat Tuhan bukan sebagai sesuatu yang utama dalam kehidupan kita. Seringkali dia hanya sebagai add-on, tambahan dalam kehidupan kita. Setelah fokus kita kepada pekerjaan, setelah fokus kita kepada keluarga, fokus kita kepada bisnis, baru Tuhan adalah tambahan dari segalanya. Dan pagi hari ini, don't lose sight. Jangan sampai kita kehilangan fokus kita. Kita harus memandang kepada Dia, true vine, pokok anggur yang benar. Karena cuma Dia yang bisa memuaskan kita semuanya. Jesus must be the true vine and the primary source. Dia harus menjadi sumber yang utama dalam kehidupan kita. Saya dan saudara pagi hari ini, sumber yang utama dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Itu musuh yang pertama, fokus. Hati-hati dengan fokus kita. Lalu musuh yang kedua, yang seringkali membuat kita tidak terkoneksi dengan Dia, yaitu challenge. Challenge. Saya suka ayat 2. Mari kita baca ayat 2. Demikian firman Tuhan. Saya akan baca bahasa Inggrisnya. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes, so that it will be even more fruitful. Ada kata prunes di situ. Demikian firman Tuhan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Jadi kalau ranting yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ada kata prunes di situ. Saya menemukan prunes, bahasa aslinya adalah mesmero. Mesmero artinya dipotong, saudara. Jadi ketika saya baca ayat ini, kalau engkau tidak berbuah, engkau akan dipotong. Tapi bedanya, kalau engkau tidak berbuah, engkau dipotong dan dibuang. Tetapi jika engkau berbuah, hari ini kau akan mengalami pemotongan. Kau akan dibersihkan. Kau akan diprunes. Tapi ketika engkau dipotong, engkau tidak dibuang. Tetapi ketika engkau dipotong, engkau akan berbuah lebih banyak lagi. Katakan amin. Jadi saya percaya kalau engkau sudah berbuah, kalau saudara sudah berbuah pagi hari ini, ketika kita mengalami masa pemotongan, masa pembersihan, kita mengalami challenge dalam kehidupan kita, kita tidak akan dibuang, tetapi kita akan berbuah justru lebih banyak lagi. Challenge seringkali membuat kita tidak terkoneksi dengan Tuhan. Challenge, don't disconnect when you don't understand. Don't disconnect when you don't understand. Seringkali orang ketika dia tidak mengerti dengan keadaan yang dia alami, challenge yang dia alami. Mungkin hari-hari ini banyak orang tidak mengerti dengan apa yang terjadi dengan pandemi COVID-19. Tapi orang nggak mengerti, sehingga banyak orang disconnect sama Tuhan. Sehingga orang marah sama Tuhan. Sehingga manusia justru, kenapa Tuhan kasih season ini, kasih masa ini kepada kami semua? Kami anak-anak Tuhan. Kalau saudara tidak mengerti, saya mau kasih tahu saudara pagi hari ini, jangan disconnect sama Dia. Tapi justru ketidakmengertian kita harusnya membuat kita justru terkoneksi dengan Dia. Karena ketika kita menghadapi challenge, situasi seperti ini mungkin gak enak, saudara. Mungkin menyakitkan. Mungkin kita harus kehilangan seseorang yang kita cintai. Mungkin kita harus kehilangan sahabat, teman, orang yang kita kenal di season yang ini. Kita seakan-akan seperti dibersihkan, dipotong. Gak enak, saudara, yang namanya dipotong. Tapi saya percaya ketika kita dipotong, kita bisa melewati season ini, masa ini. Karena kita tetap stay connected sama Dia. Stay connected with Him. Kita tetap terkoneksi dengan Dia. Maka setelah season ini, kita akan bisa menceritakan kemuliaan Tuhan. Kita akan menceritakan kebaikan Tuhan. Kita akan menceritakan kasih setia Tuhan untuk kita semua di season ini. Dan kita bisa melewatinya. Sehingga akan banyak kesaksian yang kita bisa ceritakan untuk anak cucu kita, untuk generasi-generasi kita berikutnya. Bahwa Tuhan tetap akan selalu ditinggikan dan dimuliakan. Amin, saudara. Tuhan tetap akan ditinggikan dan dimuliakan di situasi apapun. Karena challenge akan membuat kita justru berbuah lebih banyak. Bukan kita dipotong dan dibuang. Tetapi kalau hari ini kita berbuah, kita dipotong, dibersihkan, kita akan mengalami upgrade. Kita akan berbuah lebih banyak lagi. Makanya kalau hari ini kita sedang mengalami challenge, don't quit. Jangan disconnect sama Dia, but stay connected with Him. Karena ketika kita connected with Him, ketika kita terhubung dengan Dia,
maka kita akan berbuah lebih banyak lagi. Ada amin. Itu musuh yang kedua, challenge. Lalu musuh yang ketiga adalah intimidasi, intimidasi. Ya, ayat 3. Demikian firman Tuhan, you are already clean because of the word I have spoken to you. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dikatakan you are already clean. Seringkali yang membuat kita tidak terkoneksi dengan Tuhan, yaitu suara-suara kecil dalam hidup kita. Intimidasi dari iblis. Iblis itu sukanya mengintimidasi kita. Kamu gak layak, kamu kotor, kamu berdosa. Saya tahu apa yang kamu lakukan minggu lalu. Saya tahu apa yang kamu lakukan 2-3 hari yang lalu. Kamu tidak sempurna. Kau tidak layak untuk ketemu dia. Intimidasi muncul. Tetapi ayat 3 mengatakan you are already clean. Kau sudah bersih. Dosamu sudah diampuni di atas kayu salib. Darahmu yang kotor itu sudah dibayar lunas oleh Yesus. Dengan darah yang mahal kita dibayar lunas. So you are already clean. Jadi tidak ada lagi intimidasi. Dikatakan di sini you are already clean because of the word I've spoken to you. Apa itu word? Word itu firman Tuhan. Firman Tuhan. Bahasa aslinya logos, saudara. Logos adalah janji firman Tuhan yang kita sering baca. Yang ada dalam firman Tuhan yang berisi ribuan janji firman Tuhan. Yang mengatakan you are so clean now. You are already clean. Itu janji firman Tuhan. Yang mengatakan bahwa hidupmu akan diberkati. Kasih setia Tuhan ada menaungimu. Penyertaan perlindungan Tuhan ada selalu menyertaimu. Itu janji firman Tuhan. Ribuan janji firman Tuhan ada dalam firman Tuhan yang disebut logos. Dan firman Tuhan mengatakan you are already clean. Tidak ada lagi intimidasi. Tidak ada lagi suara-suara kecil yang mengatakan kau kotor, kau tidak layak, kau berdosa, dan kau gak pantas ketemu dia. Pagi hari ini tidak lagi intimidasi dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Karena kita sudah bersih. Kita sudah dibersihkan dengan darah yang mahal. Kita sudah dibayar di atas kayu salib. Bahkan Yesus hari ini mati menang atas maut. Itu dengan darah yang mahal. Dia sudah menebus dosa kita semuanya. Hutang-hutang kita sudah dibayar lunas. Luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Kolose 2 ayat 13-15. Kolose 2 ayat 13-15. Demikian firman Tuhan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Dia sudah pakukan di atas kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Saya senang sekali ayat ini. New Living Translation ayat 15 katakan, He shamed them. Dia mempermalukan publicly by His victory over them on the cross. Dia mempermalukan penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah di atas kemenangannya di atas kayu salib. Jadi pagi hari ini sudah tidak ada lagi intimidasi. Tidak ada lagi suara-suara kecil yang mengatakan saudara tidak layak untuk ketemu dengan Dia. Karena Yesus yang melayakkan kita. Dia yang melayakkan kita, Dia membayar lunas semua dosa kita pagi hari ini. Tidak ada lagi. Bahkan waktu lagi Adam jatuh dalam dosa, hubungan manusia itu terputus, saudara. Koneksi antara manusia dengan Tuhan, dengan Bapa di surga terputus. Karena Adam jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan Yesus mau datang ke dunia, mati di atas kayu salib, karena Dia ingin hubungan yang rusak dengan manusia terkoneksi kembali dengan Bapa di surga. Supaya apa? Supaya kita memiliki koneksi dengan Dia. Kita abide in Him. Kita remain in Him. Sehingga Dia mau mati di atas kayu salib. Supaya ada restorasi antara hubungan manusia dengan Tuhan pagi hari yang kita rayakan di hari Paskah. Ketika Yesus menang atas maut, ketika Yesus menang atas salib, maka hubungan manusia dengan Tuhan terrestorasi, dipulihkan, saudara. Pagi hari ini tidak lagi intimidasi dalam kehidupan kita. Amin. Itu musuh yang ketiga. Lalu musuh yang keempat. Musuh yang keempat yaitu pride. Kesombongan diri kita sendiri. Seringkali dalam kehidupan kita seringkali bicara bahwa kita mampu melakukan segala sesuatu tanpa Tuhan. Bisnis ini saya yang bangun, keluarga yang baik itu saya yang bangun. Padahal jelas-jelas ayat 4-5 dikatakan begini. Mari kita baca ayat 4-5.
Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I'm the vine, you are the branch. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Bahasa Indonesianya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab, garis bawahi sebab saudara, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian firman Tuhan. Jelas mengatakan, kalau kita tinggal di dalam dia, dia tinggal di dalam kita, maka kita akan berbuah banyak. Sebab, jika di luar dia, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. We cannot do anything. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita di luar dia. Firman Tuhan jelas mengatakan, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi berhenti untuk sombong. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri dalam menghadapi season ini. Kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita sendiri, tapi kita harus betul-betul bergantung kepada dia. Abide in him. Bahkan saya suka Ayub 38 ayat 4-12. Ayub 38 ayat 4-12 firman Tuhan yang mengatakan luar biasa. Di sini firman Tuhan menceritakan kebesaran Tuhan, bahwa manusia tidak ada apa-apanya, manusia tidak mampu. Ayub 38 ayat 4-12. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Di manakah engkau saudara? Ketika Tuhan meletakkan dasar bumi, kita nggak ada saudara. Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Jadi berhentilah congkak saudara. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar kau tunjukkan tempatnya? Ayub 38 ayat 4-12 menceritakan kebesaran Tuhan. Dan kita manusia nggak ada seujung kukunya saudara. Kita tidak ada artinya. Seakan-akan kita tidak mampu. Ayub 38 menceritakan bahwa kebesaran Tuhan yang luar biasa, yang kita tidak akan bisa sanggup menandinginya. Jadi berhenti untuk sombong. Seringkali pride membuat kita sombong. Ya, seakan-akan kita mampu menjalani kehidupan sendirian tanpa Tuhan. Confront your own inability to produce. Kita harus confront. Kita harus mengakui ketidakmampuan kita. Di luar dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pagi hari ini, pride seringkali jadi rintangan untuk supaya kita memiliki hubungan dengan dia. Hubungan dengan Tuhan. So, ada 4 hal yang selalu menjadi rintangan yang kita baca dari Yohanes 15 ayat 1-7. Yang pertama, fokus kita harus tetap kepada true vine, kepada pokok anggur yang benar, bukan pokok anggur yang salah. Dunia boleh tawarkan segala macam, tapi mata kita harus selalu memandang kepada dia, pokok anggur yang benar, bukan pokok anggur yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua apa, saudara? Challenge. Mungkin di season ini kita menghadapi challenge. Di season ini kita menghadapi tantangan yang cukup besar, tapi tidak membuat kita disconnect sama dia. Tetapi justru ketika challenge kita tidak mengerti ada maksud Tuhan apa di balik ini semua. Kau harus stay connected. Kau harus tetap terhubung. Abide in him. Tetap mene in him. Supaya apa? Dia menuntun setiap langkah kita. Menuntun setiap jalan kita. Dan challenge tidak akan membuat kita disconnect. Membuat kita tetap terkoneksi dengan dia. Dan ketika kita melewati season ini, kita akan bisa menceritakan kemuliaan Tuhan, kesaksian demi kesaksian kepada generasi berikutnya. Lalu yang ketiga apa? Intimidasi. Seringkali intimidasi membuat kita tidak terhubungan dengan Tuhan. Padahal pagi hari ini kita merayakan Paskah. You are clean. You already clean. Kau sudah dibersihkan. Dosamu sudah diampuni. Tidak ada lagi dosa. Tidak ada lagi hutang yang kita harus bayar. Karena Tuhan sudah bayar di atas kayu salib. Tidak ada lagi intimidasi. Lalu yang keempat, pride seringkali membuat kita tidak terkoneksi dengan Tuhan. Kesombongan.
merasa mampu untuk melakukan segala sesuatunya sendiri seringkali membuat kita tidak terkoneksi dengan Tuhan. Saya akan tutup dengan ini, ayat yang ke-7, saudara. Saya akan tutup dengan ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat 7. Demikian firman Tuhan, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Seringkali anak Tuhan, seringkali kita mengkuat ayat ini cuman setelah bagian koma. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yes, there is an amen. Ada amin di situ. Tapi kita nggak bisa ambil ayat firman Tuhan sepotong-sepotong. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi kita harus lihat ada koma sebelum itu. Berarti ada kalimat sebelum koma. Apa kalimat sebelum koma? Jikalau. Jikalau yang pertama, kamu tinggal di dalam Aku. Kita sudah belajar tadi supaya kita tetap terkoneksi dengan Dia. Abide in Him. Tinggal di dalam Dia. Kalau saudara belum pernah punya hubungan dengan Dia, koneksi dengan Dia, saudara bisa mulai dengan communication. Karena connection always start with communication. Connection, hubungan, terhubung, itu selalu mulai dari komunikasi. Kalau saudara belum pernah punya hubungan dengan Tuhan, beres ibadah ini saudara masuk ke kamar saudara, bicara kepada Tuhan. Jangan cuma datang sama Dia kalau saudara punya butuh aja sama Dia. Ada kebutuhan aja engkau baru datang sama Dia, tapi datang kepada Dia, ngobrol, open fellowship, bicara terbuka kepada Dia, maka engkau akan punya hubungan dengan Dia. Dikatakan di sini ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku. Lalu apa? Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ini menarik sekali saudara. Ketika kita baca ayat 3, you are clean, you are already clean because of the word. Di situ ada kata firman juga. Tetapi di ayat 3, word yang dipakai bahasa aslinya adalah logos. Logos adalah semua janji firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Ribuan janji firman Tuhan untuk saya dan saudara. Yes, itu logos. Tetapi di ayat 7, ketika saya baca, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Firman yang digunakan, words yang digunakan, itu bukan logos. Bahasa aslinya adalah rema. Apa bedanya? Rema adalah firman Tuhan yang spesifik buat saudara dan saya. Firman Tuhan yang spesifik, yang tertentu buat saudara dan saya. Itu rema. Jadi beda dengan logos. Kalau logos adalah isi seluruh janji firman Tuhan dalam firman Tuhan dalam Alkitab yang kita sering baca. Itu logos. Tetapi rema adalah perkataan Tuhan secara langsung. Firman Tuhan yang spesifik buat saudara dan saya. Jika itu tinggal di dalam kita, maka baru minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dan saya berdoa pagi hari ini supaya ada rema Tuhan. Ada firman Tuhan yang spesifik. Firman Tuhan yang personal buat saya dan saudara pagi hari ini. Saudara, kalau saudara nggak pernah baca firman, saudara tidak mudah untuk terima rema. Karena kalau saudara mengisi kehidupan saudara dengan logos, dengan firman Tuhan, kau sering baca firman Tuhan, maka rema akan datang. Karena engkau sudah isi hidupmu dengan logos. Jadi pagi hari ini kalau engkau nggak pernah terima rema dari Tuhan, firman Tuhan yang spesifik kepadamu, mulai dengan baca firman Tuhan. Mulai baca logos, isi kehidupanmu dengan logos. Karena ketika isi kehidupanmu dengan logos, one day ketika kita terkoneksi dengan Tuhan, maka Dia akan memberikan firman-Nya secara spesifik dan personal kepada saudara secara langsung. Dan saya berdoa supaya kita tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Ada rema, ada firman yang spesifik buat saya dan saudara di season ini, untuk menghadapi season ini, menghadapi musim-musim ini dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa supaya ada rema Tuhan untuk kita semua pagi hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu mengucap syukur untuk pagi hari ini, mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk janji firman-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami tinggal di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam kami, maka kehidupan kami akan berbuah Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau kehidupan kami berbuah Tuhan. Mari Tuhan, pagi hari ini
Kalau kami belum punya koneksi sama Engkau, kami tidak pernah terhubung dengan Engkau. Kalau kami sering kali datang kepadamu ketika kami butuh Engkau, ampuni kami. Kami mau bangun hubungan dengan Engkau. Kami mulai ingin bicara dengan Engkau. Open fellowship dengan Roh-Mu Tuhan pagi hari ini. Supaya kami bisa tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami. Abide in you. Mene in you Tuhan. Biar kehidupan kami berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini untuk firman-Mu. Mari Tuhan pagi hari ini kami berdoa supaya fokus kami, mata kami hanya tertuju kepada pokok anggur yang benar, tidak kepada pokok anggur yang salah. Tuhan, dan kami berdoa untuk kami boleh memiliki kekuatan untuk menghadapi challenge ketika kami dipotong, ketika kami dibersihkan, ketika kami di-prune Tuhan. Mungkin gak enak, tapi kami berdoa Tuhan pagi hari ini Engkau berikan kami kekuatan dan kami tetap akan terhubung dengan Engkau sehingga kami boleh melewati season musim ketika kami dibersihkan dan kami boleh menceritakan kepada next generation bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya tidak pernah berkesudahan dan Engkau selalu menyertai kami di season apapun. Dan banyak kesaksian kemuliaan Tuhan yang kami bisa saksikan kepada generasi-generasi selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk intimidasi. Kami percaya pagi hari ini sudah tidak ada intimidasi karena Kau sudah bayar lunas di atas kayu salib dan kemenangan-Mu atas maut, kemenangan-Mu atas salib Tuhan sudah membuktikan bahwa kami clean Tuhan, kami bersih Tuhan, kehidupan kami sudah dihapuskan dari dosa Tuhan. Terima kasih dan kami berdoa supaya kami tidak memiliki kesombongan pribadi, pride Tuhan. Kami selalu merasa sanggup melakukannya sendirian, tapi sungguh pagi hari ini kami disadarkan bahwa kami tidak ada apa-apanya. Kami harus bergantung kepada Engkau, kehidupan kami harus bergantung kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Dan pagi hari ini kami ingin Tuhan ada rema, ada firman Tuhan yang tinggal dalam kehidupan kami. Ada firman Tuhan yang spesifik, yang personal buat setiap kami pagi hari ini. Kalau selama ini kami belum pernah terima, kami berdoa supaya pagi hari ini kami boleh menerima rema Tuhan dari Tuhan. Apa yang firman Tuhan yang spesifik buat kami semua. Sehingga kehidupan kami akan berbuah. Dan apa saja yang kami minta, Engkau akan berikan kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di Cirebon. Kami berdoa supaya kesehatan ada atas mereka. Dalam rumah mereka Tuhan, keluarga mereka Tuhan. Akan ada darah Yesus yang memagari Tuhan. Darah anak domba Allah yang hidup memagari setiap rumah sehingga Engkau akan lalukan mara bahaya, Engkau akan lalukan sakit penyakit, virus apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan ada darah Yesus di setiap rumah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur untuk pagi hari ini materaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. God bless you. Oke, marilah kita semuanya sekarang masuk ke dalam sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ajarkan buat kita dan Tuhan sudah memberikan contohnya, bahkan Dia mengorbankan dirinya, yaitu perjamuan kudus. Saya ambil dari Lukas 22 yang mengatakan ketika sudah waktunya untuk makan makanan Paskah itu, Yesus duduk bersama dengan para pengikutnya di tempat perjamuan. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Aku ingin sekali makan makanan Paskah bersama dengan kalian sebelum aku menderita." Saudara, Dia sudah melakukan ini. Dia sudah menderita bahkan. Dia sudah melepaskan semuanya. Bahkan Dia katakan, "It is finished." Dikatakan demikian. Karena Dia sudah menyerahkan tubuh dan darahnya sepenuhnya. Jadi saat ini kita percaya, mari kita hargai sepenuhnya apa yang ada di sini. Ini adalah roti tidak beragi dan kemudian ada anggur, ada minuman yang disediakan semuanya sebetulnya buat kita sebagai sesuatu yang luar biasa. Karena sebelumnya Dia malah mengangkat piala anggur lalu mengucapkan, Dia mengatakan doa syukur kepada Allah. Kemudian berkata, "Ambillah ini dan bagi-bagikanlah." Baiklah, saya ingin mengucap syukur terlebih dahulu atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan buat kita semuanya. Tuhan, kami mengucap syukur, sungguh mengucap syukur untuk setiap apapun juga yang telah Kau korbankan buat kami, yaitu tubuh dan darah-Mu sendiri. Dan biarlah ya Tuhan, kami percaya ini jadi sesuai dengan kehendak-Mu. Roti dan anggur ini ya Tuhan adalah darah dan juga tubuh-Mu sendiri yang dipecah-pecahkan buat kami semuanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas setiap apapun juga yang telah Kau korbankan
untuk keselamatan kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan melalui hal ini, apapun juga yang boleh terjadi ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tetap akan bersama dengan kami, menyertai kami, memberkati kami. Bahkan ya Tuhan, di dalam segala caranya ya Tuhan, Engkau mengatakan yang sakit pun disembuhkan, yang sedang mengalami suatu penderitaan pun Tuhan Kau angkat, akan berikan jalan keluar yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dan kami sambut ini semua dengan ucapan syukur, karena setelah Yesus mengangkat piala anggur, lalu Ia mengucapkan syukur kepada Allah, kemudian Ia berkata kepada semuanya. Bahkan sesudah itu, Yesus mengambil roti, dan setelah mengucapkan doa syukurnya, Yesus membelah-belah roti itu dengan tangannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan untuk kalian. Lakukan ini untuk mengenang aku. Saya percaya kalian semua juga sudah memegang roti di tangan kanan saudara. Saya percaya semuanya yang ada, meskipun saat ini kita berpisah tempat, tapi kami percaya di dalam roh kita bersatu. Terimalah, makanlah, dan percayalah. Setelah ini kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan begitulah, setelah makan, Ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, piala ini adalah perjanjian baru, perjanjian Allah yang dimeteraikan oleh darahnya, yang disahkan oleh darahnya, dan darah itu dicurahkan untuk kalian. Percayalah, minumlah dengan kuasa darahnya, maka mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang sedang sakit disembuhkan, mereka yang sedang menderita pun diberikan jalan keluar. Bahkan mereka yang kehilangan dan mencari akan mendapati. Mari kita minum bersama-sama. Terimalah dengan kuasa daripada darah Yesus Kristus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan menderita seperti apa yang bisa kami rasakan ya Tuhan pada hari ini dengan luar biasa Tuhan. Harinya kami merasa bahagia karena inilah hari kebangkitan-Mu ya Tuhan. Setelah Engkau menderita begitu banyak masalah, persoalan, penderitaan, penghinaan, bahkan ya Tuhan direndahkan, kami percaya Kau telah memberikan contoh dengan luar biasa dengan mengorbankan tubuh dan darah-Mu sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Engkau ku kagumi Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi.
ku kagumi Yesus. Oh Yesus, ku kagumi. Mari kita akan akhiri kebaktian ini bersama-sama. Kebaktian yang sungguh hari ini merupakan kebaktian yang luar biasa. Karena kami semuanya merayakan kebangkitannya. Dia sudah menyelesaikan semuanya. Memberikan kepada kita yang luar biasa. Dan kami percaya, kami juga berdoa untuk segala sesuatu yang telah diberikan Tuhan buat kami. Dan kami percaya, biarlah kami juga boleh memberikan berkat-berkat ini. Mengembalikan sebagian daripadanya. Yaitu merupakan persembahan, perpuluhan, atau apapun juga yang saudara sudah berikan. Kami percaya diberkatilah setiap pemberian saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian kami percaya juga inilah saatnya kami kembali ke tempat pekerjaan kami masing-masing, kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh menerima setiap berkat yang Tuhan telah siapkan buat kami. Mari saudara, angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, jika engkau mendengarkan firman Tuhan hari ini adalah firman yang luar biasa, di mana kita semuanya akan dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Dia. Yang sakit disembuhkan, yang menderita diberikan jalan keluar. Bahkan yang mereka yang merasa kekurangan inilah dilebih-lebihkan oleh Dia. Bahkan kami percaya dengan kuasanya, kalau kita percaya atas semua kemurahan Tuhan ini, maka Tuhan akan mengangkat kalian semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tuhan akan memberikan kepada kalian, mencurahkan setiap berkat ke atas kalian, dengan baik di dalam usaha kalian, di dalam pekerjaan kalian, bahkan di dalam studi dan apapun juga yang kalian kerjakan, di dalam nama Tuhan Yesus akan diberkati. Dan kalau saudara melakukan itu dengan nama Tuhan Yesus Kristus, maka dibuatnya berhasil. Tuhan yang akan mengangkat engkau. Dan sekarang juga Tuhan akan menjadikan engkau naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi pemimpin dan bukan bawahan. Bahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Tuhan, yang percaya, diberkatilah keluargamu. Rumah tanggamu akan dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, kasih. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala ini berkat kasih anugerah Tuhan, dengan kasih anugerah Tuhan Yesus, dengan pertolongan pengibaran Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua yang diberkati mengatakan amin. Tuhan berkati saudara. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah kami. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.